Tadi mengenai Yesaya 45 ya, 18 sampai akhir. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu mempertegas kepada bangsa Israel itu yang dia sudah pimpin mulai dari keluarnya mereka dari Mesir hingga ke tempat mereka di Kanaan dan mendapatkan setiap suku bagian mereka. Tetapi di dalam perjalanan keberadaan mereka setelah keluar dari Mesir, sesuai dengan sejarahnya yang ada tertulis, menunjuk kepada situasi yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu tidak selalu setia adanya. Mereka bahkan terkadang di dalam historinya jauh lebih jahat daripada orang kafir yang di sekelilingnya. Ini disebutkan di sini bahwa saya adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Saya tidak berbicara di dalam tempat yang tersembunyi atau di tempat yang gelap di dunia ini. Saya tidak mengatakan apa katakan tadi, ich habe nicht zu den Söhnen Jakobs gesagt. Saya tidak mengatakan kepada anak-anak Israel, Aku tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Karena Aku Tuhan, Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan tidak apa yang lurus. ada Tuhan pernah membohongi bangsa Israel itu. Dia menunjukkan kejujuran dan kesetiaannya kepada umat yang khusus dia pilih menjadi satu bangsa yang seharusnya tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk menjadi percontohan kepada seluruh bumi ini. Lalu kelihatan tetapi bahwa mereka itu jauh lebih bergaul dengan sekelilingnya, sehingga Tuhan yang pencipta yang disebutkan tadi di atas tidak lagi menjadi Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah mereka. Sehingga Tuhan katakan di sini bahwa orang-orang kafir itu tidak mengetahui apa-apa karena apa yang dikatakan itu mereka membuat kelotsen, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Ayat berapa? Kayu jadi seperti kayu-kayu, jadi kayu-kayu menjadi tuhannya. Oh, mengarak patung dari kayu. Ya kan? Dan itu Dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Dan itu tidak bisa membantu mereka, dan itu mereka tahu. Ya kan? Jadi aku yang dari awalnya selalu bersama-sama dengan kalian tidak memperhatikan, bahkan yang tidak bisa membantu itu menjadi besar. Ya kan? Dia katakan di ayat yang ke-21 pada yang paragraf terakhir, es ist sonst kein Gott außer mir, tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Dia katakan Tuhan yang benar dan juru selamat, Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi itu sudah menunjuk kepada kalimat Tuhan yang menunjukkan tidak ada yang lebih besar dari saya. Dan seharusnya dari pengalaman bangsa Israel waktu sejak mereka dibawa keluar dari negeri Mesir sampai kepada detik ini, kalimat-kalimat ini disampaikan kepada mereka dengan seluruh pengalaman yang mereka sudah alami. Harusnya menunjuk, memberikan peringatan kepada mereka, betul yang Tuhan katakan itu, ya kan? Tetapi justru dikatakan bahwa mereka mencari Tuhan yang lain. Sebenarnya itu sudah dari
sudah dari sejak awalnya mereka keluar dari Mesir tidak pernah mereka lepaskan Tuhan yang lain itu. Pada waktu Musa pun di Bukit Sion 40 hari di atas sana, mereka sudah tidak tahan menunggu Musa turun dari gunung, dan mereka menganggap dia sudah pasti mati di gunung itu. Padahal Musa sedang berhadapan dengan Tuhan, mendengarkan seluruh nasihatnya secara langsung bagaimana dia memimpin bangsa itu. Tapi Tuhan mendengarkan perubahan otak-otak mereka yang tidak setia dan tidak paham tentang perjalanan mereka kepada satu tempat yang jauh lebih baik seharusnya menurut Tuhan, sehingga mereka dikeluarkan dari perbudakan itu, dari Mesir. Tapi mereka sudah berpesta ria, mengumpulkan semua emas-emas, lalu membuat dari emas itu seekor binatang, lembu emas. Lalu dari emas, lalu itulah yang mereka puja-puja. Artinya hati mereka itu keluar dari Mesir tidak sesungguhnya mereka memahami apa maksud dan tujuan. Sehingga pada waktu mereka bersungguh-sungguh, Tuhan katakan 40 tahun kalian akan berada di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan menghukum mereka dan menginginkan orang-orang yang merengek-merengek yang keluar dari Mesir itu tidak Tuhan izinkan untuk masuk di tanah Kanaan. Tetapi 40 tahun juga mendidik 2 generasi manusia kan? 2 generasi. Ya mungkin dulu tidak satu generasi kali, kalau sekarang kan 20 tahun kali 2, 40, 2 generasi. Atau 1 generasi itu zamannya. Dan anak-anak mereka yang Tuhan harapkan, atau cucunya yang Tuhan harapkan untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi itu pun tidak juga berhasil menjadi benar-benar pengikut. Sehingga Tuhan katakan, tidak ada Tuhan yang lain selain aku, Tuhan yang benar-benar, yang penyelamat, tidak ada. Lalu dikatakan di ayat 22, vendet oss till mir, så vet jag rätt världen. Berpanggillah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan sudah tidak ada yang lain. panggilan yang benar-benar, yang seharusnya kalau kita sadar dan kita paham bahwa Dia adalah Tuhan pencipta. Itu disebut kata di awalnya, akulah Tuhan pencipta dunia ini. Saya ciptakan itu bukan untuk jadi kosong, tetapi diisi oleh seperti kita manusia. Tetapi manusia itu tidak paham bahwa pencipta itulah pemilik bumi ini, yang seharusnya dimuliakan, dipuji, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan setelah menjelaskan kepada mereka, kalian berjalan dalam perjalanan yang berbeda, kembalilah, berpalinglah kepadaku, maka kalian akan diselamatkan sampai akhir bumi ini. Katakan, dan ich bin Gott und sonst keiner mehr, karena saya adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan di ayat yang berikutnya, ayat yang sama dikatakan di sini, semua akan berlutut di hadapanku, dan semua lidah akan schwören, itu bersumpah. Jadi, du sprichst Deutsch Dan und bersumpah, ich spreche Indonesian. dan mengatakan, di dalam Tuhan aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Jadi firman ini harus menjadi pegangan juga kepada orang-orang yang percaya dan tahu bahwa di dalam Tuhan adalah kebenaran. Di dalam rencana Tuhan adalah keselamatan untuk semua manusia di sini yang membuat Tuhan itu Tuhannya. Jadi ini ucapan, kalimat, dan kata-kata yang Tuhan langsung katakan kepada bangsa Israel zamannya. Tapi ini juga berlaku untuk kita sekarang yang mengerti dan paham bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu adalah pemelihara, Tuhan itu yang pemberi hidup dan pemberi segala-galanya. Kalau kita sadar akan itu, kesehatan kehidupan kita itu pun kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang menyembah
dan bersujud di hadapan Tuhan yang benar-benar percaya dan paham bahwa Tuhan itu pemberi kehidupan. Jadi kita pun tidak perlu takut. Jangan lepas kendali langsung kita lepas kendali kepada apa yang kita baca. Percuma tidak kita pahami, padahal rencana Tuhan itu kepada semuanya sama dari zaman dahulu hingga hari ini, tidak berbeda, karena Tuhan itu tidak berubah, mengatakan saya adalah Tuhan yang menciptakan engkau, pemelihara hidupmu. Bila mana kau percaya dan bila mana kau datang kepadaku, maka Tuhan pun akan memberikan kelegaan dan keselamatan serta kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Itulah yang menjadi pegangan harusnya untuk kita semua. Amin.